Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Biologi Sel Mikrobiologi dari kelas A yang beranggotakan Tri Yunita Sitohang sebagai pembuat PowerPoint, Feni Kurniati sebagai pengedit video, Hanifah Dina Fitri sebagai presentator, Habib Rizik sebagai presentator, Tiara Maharani sebagai presentator, dan Dinda Arum Carolina sebagai presentator. Sel eukariotik. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu eu yang artinya sejati dan karian yang artinya inti. Eukariotik adalah suatu organisme yang memiliki sel di mana setiap sel eukariotik memiliki inti atau nukleus serta berbagai membran lain yang ada di dalam tubuh organelnya. Sel eukariotik adalah suatu jenis sel yang memiliki kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan jenis sel lainnya seperti prokariota, di mana sel eukariotik sendiri memiliki nukleus serta organel membran lainnya. Eukariotik sendiri ditempatkan di dalam takson Eukarya atau Eukariota. Sel eukariotik merupakan jenis sel yang memiliki sistem endomembran atau memiliki organel-organel membran seperti mitokondria dan Golgi, atau hanya memiliki satu sel, dan multiseluler memiliki banyak sel yang menyusun tubuh satu organisme. Sel eukariotik terdapat pada hewan dan tumbuhan atau sejenis makhluk hidup lainnya yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Perbedaan sel eukariotik pada hewan dan pada tumbuhan yaitu pada hewan hanya memiliki organel sentriol tetapi tidak memiliki organel dinding sel, vakuola, dan plastida. Sedangkan pada tumbuhan memiliki organel dinding sel, vakuola, dan plastida tetapi tidak memiliki organel sentriol. Ciri-ciri umum sel eukariotik yaitu struktur organelnya dibatasi oleh membran atau biasa disebut dengan sistem endomembran, dapat bersifat uniseluler maupun multiseluler, memiliki dua cara reproduksi baik aseksual melalui mitosis dan seksual melalui meiosis. Ukuran diameter 10 kali lebih kecil dari sel prokariotik yaitu sekitar 10-100 mikrometer. Memiliki inti yang diselubungi oleh membran, melakukan pembelahan sel secara aseksual dan seksual melalui proses yang dinamakan fusi sel. Membran plasma merupakan batas kehidupan, memisahkan antara sel yang hidup dan sekitarnya. Membran plasma memiliki ketebalan sekitar 8 nanometer. Membran plasma tersusun dari molekul-molekul lipid atau biasa disebut dengan lemak, protein, dan karbohidrat yang membentuk suatu lapisan yang bersifat dinamis dan asimetri. Molekul-molekul tersebut menyusun matriks fosfolipid rangkap yang disisipi oleh protein membran. Satu unit fosfolipid terdiri dari bagian kepala atau disebut dengan fosfat dan ekor atau disebut dengan asam lemak. Sisi kepala merupakan sisi hidrofilik atau suka air yang menghadap keluar membran plasma. Sisi ekor merupakan sisi hidrofobik, tidak suka air, yang tersembunyi di bagian dalam membran plasma. Fungsi biologis membran plasma bergantung pada molekul-molekul penyusunnya, yaitu lipid, protein, dan karbohidrat. Struktur yang selanjutnya yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Dinding sel juga merupakan bahan yang amat sangat keras karena tersusun dari beberapa zat kayu seperti selulosa, pektin, hemiselulosa, dan glikoprotein. Oleh karena itu, dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan.
sel masih berusia muda, dinding sel tersusun dari selulosa. Sedangkan pada saat sel mulai menua, dia mulai mengalami penumpukan lignin. Dan di antara dinding sel terdapat noktah dan plasmodesmata yang berfungsi sebagai penghantar rangsang antar sel tumbuhan. Nah, fungsi dari dinding sel ini sendiri adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan juga menjaga agar sel tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Yang selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma atau cairan sel adalah matriks yang terdapat di bagian dalam membran plasma tetapi di luar nukleus. Dan sitoplasma tersusun dari sitosol yang bersifat koloid. Nah, fungsi dari sitoplasma yaitu yang pertama, sebagai tempat terjadinya metabolisme sitosolik seperti glikolisis, tempat terjadinya sintesis protein oleh ribosom, dan yang kedua ada tempat penyimpanan bahan kimia, dan yang terakhir yaitu adalah sebagai sarana atau fasilitator agar organel tertentu di dalam sel dapat bergerak. Yang selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol merupakan organel pemberi arah ketika pembelahan sel dan memiliki struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus. Sel sentriol juga merupakan perkembangan dari sel sentrosom, yang mana menjadi pusat sel dari area sitoplasma yang terletak bersebelahan dengan inti sel. Sentriol hanya dapat ditemukan pada sel hewan dan tidak terdapat pada sel tumbuhan. Oleh karena itu, sentriol berperan untuk mengatur polaritas atau kutub pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Yang selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan, saluran bermembran, dan vesikel yang saling terhubung. Retikulum endoplasma tersusun dari kantong pipih dan tabung dua lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Struktur tabung tersebut berhubungan dengan membran inti. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena pada permukaannya terdapat banyak ribosom atau granula dan berfungsi sebagai sintesis protein. Sedangkan pada retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom atau granula pada permukaannya dan berfungsi sebagai tempat sintesis lipid komponen membran sel. Dalam jenis sel tertentu, misalnya sel hati, retikulum endoplasma halus mengandung enzim yang mengubah obat-obatan, racun, dan produk sampingan beracun dari metabolisme sel menjadi senyawa-senyawa yang kurang beracun dan lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Sel dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom. Ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA. Ribosom eukariota lebih besar daripada ribosom prokariota, namun keduanya sangat mirip dalam hal struktur dan fungsi. Keduanya terdiri dari satu subunit besar dan satu subunit kecil yang bergabung membentuk ribosom lengkap dengan massa beberapa juta Dalton. Pada eukariota, ribosom dapat ditemukan bebas di sitosol atau terikat pada bagian luar retikulum endoplasma. Sebagian besar protein yang diproduksi ribosom bebas akan berfungsi di dalam sitosol. Sementara ribosom terikat umumnya membuat protein yang ditujukan untuk dimasukkan ke dalam membran untuk dibungkus di dalam organel tertentu seperti lisosom atau untuk dikirim ke luar sel. Ribosom bebas dan terikat memiliki struktur identik dan dapat saling bertukar tempat. Sel dapat menyesuaikan jumlah relatif masing-masing ribosom begitu metabolismenya berubah. Kemudian ada kompleks Golgi, tersusun atas setumpuk kantong pipih yang disebut sisterna. Biasanya terdapat 3-8 sisterna, tetapi ada sejumlah organisme yang memiliki badan Golgi dengan puluhan sisterna. Jumlah dan ukuran badan Golgi bergantung pada jenis sel dan aktivitas metabolismenya.
Sel yang aktif melakukan sekresi protein dapat memiliki ratusan badan Golgi. Organel ini biasanya terletak di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Sisi badan Golgi yang paling dekat dengan nukleus disebut sisi cis, sementara sisi yang menjauh nukleus disebut sisi trans. Badan Golgi mengatur pergerakan berbagai jenis protein. Ada yang disekresikan keluar sel, ada yang digabungkan ke membran plasma sebagai protein transmembran, dan ada pula yang ditempatkan di dalam lisosom. Selanjutnya lisosom. Lisosom pada sel hewan merupakan vesikula yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Lisosom menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis. Ketika suatu vesikel endositosis bergabung dengan lisosom, sel menggunakan kembali subunit molekul yang sudah diuraikan lisosom itu bergantung pada zat yang diuraikannya. Lisosom dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk. Organel ini dibentuk sebagai vesikel yang melepaskan diri dari badan Golgi. Dalam proses yang disebut autofagi, lisosom mencerna organel yang tidak berfungsi dengan benar. Lisosom juga berperan dalam fagositosis, proses yang dilakukan sejumlah jenis sel untuk menelan bakteri atau fragmen sel lain untuk diuraikan. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Organel ini termasuk organel yang besar. Secara umum hanya lebih besar dari nukleus, vakuola, dan kloroplas. Organel ini memiliki dua macam membran, yaitu membran luar dan membran dalam, yang dipisahkan oleh ruang antar membran. Luas permukaan membran dalam lebih besar daripada membran luar karena memiliki lipatan-lipatan atau krista yang menyembul ke dalam matriks atau ruang dalam mitokondria. Mitokondrialah yang menghasilkan sebagian besar ATP sel. Mitokondria berfungsi untuk metabolisme energi dalam sel. Peroksisom berukuran mirip dengan lisosom dan dapat ditemukan dalam semua sel eukariota. Organel ini dinamai demikian karena biasanya mengandung satu atau lebih enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi, menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida merupakan bahan kimia beracun, namun di dalam peroksisom senyawa ini digunakan untuk reaksi oksidasi lain atau diuraikan menjadi air dan oksigen. Salah satu tugas peroksisom adalah mengoksidasi asam lemak panjang menjadi lebih pendek yang kemudian dibawa ke mitokondria untuk dioksidasi sempurna. Peroksisom pada sel hati dan ginjal juga mendotoksifikasi berbagai molekul beracun yang memasuki darah, misalnya alkohol. Sementara itu, peroksisom pada biji tumbuhan berperan penting mengubah cadangan lemak biji menjadi karbohidrat yang digunakan dalam tahap perkecambahan. Sitoskeleton adalah jaring berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton eukariota terdiri dari 3 tipe dasar. Ketiga filamen ini terhubung satu sama lain dan saling berkoordinasi. 1. Mikrofilamen atau filamen aktin. Bersifat fleksibel, filamen aktin biasanya berbentuk jaring atau gel. Aktin berfungsi membentuk permukaan sel. Beberapa jenis bakteri juga mampu bergerak dengan filamen aktin seperti Listeria monocytogenes yang menyebar dari sel ke sel dengan menginduksi penyusunan filamen aktin pada sitosol sel inang. 2. Mikrotubulus. Mikrotubulus adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin. Bersifat lebih kokoh dari aktin, mikrotubulus mengatur posisi organel di dalam sel. Mikrotubulus memiliki dua ujung negatif yang terhubung dengan pusat pengatur mikrotubulus dan ujung positif yang berada di dekat membran plasma. 3. Filamen intermediate. Berbentuk serat mirip tali, filamen intermediate memberi kekuatan mekanis pada sel sehingga sel tahan terhadap tekanan dan perenggangan yang terjadi pada dinding sel. Filamen ini juga memberikan kekuatan pada dinding sel. Inti sel atau nukleus. Inti sel merupakan bagian sel yang paling mencolok. Membran inti berguna untuk pertukaran materi antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Fungsi inti sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses metabolisme di dalam sel. Kedua, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Ketiga, mengatur ekspresi gen. Dan yang keempat, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi. Vakuola berasal dari kata bahasa Latin vacuolum yang berarti kosong dan dinamai demikian karena organel ini tidak memiliki struktur internal. Umumnya vakuola lebih besar daripada vesikel dan kadangkala terbentuk dari gabungan banyak vesikel. Ukuran sel tumbuhan diperbesar dengan menambahkan air ke dalam vakuola sentral tersebut. Vakuola sentral juga mengandung cadangan makanan, garam-garam, pigmen, dan limbah metabolisme. Zat yang beracun bagi herbivora dapat pula disimpan dalam vakuola sebagai mekanisme pertahanan. Vakuola juga berperan penting dalam mempertahankan tekanan turgor tumbuhan.
Terima kasih sudah menyimak materi dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.